Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul lagi di ruangan ini yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Saiful An-Nur MPD selaku dosen pengampu metodologi penelitian pendidikan, serta tak lupa pula teman-teman seperjuangan. Alangkah baiknya sebelum kita memulai presentasi kita pada pagi hari ini, kita melafazkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai karakteristik penelitian. Karakteristik penelitian pendidikan pada prinsipnya dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori umum dan kategori khusus. Ciri penelitian pendidikan dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu penelitian pendidikan yang bersifat aktual. Maksudnya di sini yaitu penelitian yang mengarah pada gejala nyata yang berkembang dalam dunia pendidikan. Yang kedua yaitu penelitian pendidikan yang bersifat empiris, yang harus diteliti dalam dunia pendidikan, yaitu yang bersifat nyata, dapat dilihat, dirasa, dan diukur. Contoh dari penelitian empiris ini yaitu jika kita ingin mengetahui golongan darah seseorang, kita pasti akan melakukan tes darah langsung dengan menggunakan alat khusus. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang akurat. Dan yang ketiga yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Maksudnya di sini yaitu penelitian kependidikan biasanya hasil jadinya itu berbentuk laporan penelitian. Contohnya itu penelitian untuk mengumpulkan data tentang minat dan preferensi siswa. Selanjutnya itu dalam kategori khusus ini penelitian kependidikan. Di antaranya yaitu Cohen yang memberikan ciri-ciri dengan tulisan yang cukup panjang dalam buku mereka, yaitu Research Methods in Education. Dalam tulisan kategori khusus ini meliputi ciri sebagai berikut, yaitu the search for truth, critical inquiry atau research, dan evaluation. Selanjutnya itu jenis-jenis karakteristik penelitian pendidikan. Menurut para ahli, salah satunya menurut MC Milan dan Skumek, ada 7 jenis karakteristik penelitian pendidikan, yaitu yang pertama objektivitas. Objektivitas juga menunjukkan kualitas data yang dihasilkan dari prosedur yang digunakan, yang dikontrol dari bias dan subjektivitas. Yang kedua yaitu ketepatan. Penelitian juga harus memiliki tingkat ketepatan atau precision. Baik secara teknis, instrumen pengumpulan datanya juga harus memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Yang ketiga yaitu verifikasi. Penelitian dapat diverifikasi dalam arti dikonfirmasikan, direvisi ataupun diulang dengan cara yang sama ataupun berbeda. Selanjutnya yaitu penjelasan ringkas tentang hubungan antar fenomena dan menyederhanakannya menjadi penjelasan yang ringkas. Selanjutnya yaitu empiris. Secara umum, empiris berarti berdasarkan pengalaman praktis. Yang keenam, penalaran logis. Semua kegiatan penelitian menuntut penalaran logis. Penalaran merupakan proses berpikir menggunakan prinsip-prinsip logika, baik deduktif ataupun induktif. Yang terakhir yaitu probabilitas. Maksudnya di sini yaitu bahwa penelitian termasuk penelitian pendidikan yang bersifat probabilitas. Probabilitas itu yaitu peluang atau kemungkinan suatu kejadian. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian. Penelitian dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara atau sudut pandang. Menurut pendekatan analisisnya, penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis data yang diukur ataupun dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan ataupun berbentuk angka. Yang kedua yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal ataupun lisan, bukan dalam bentuk angka. Contohnya itu seperti wawancara.
Baiklah, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya? Baiklah, apakah semua masalah dapat diteliti atau menjadi objek penelitian? Itu pertanyaan dari saudari Novi Agustin, yaitu pertanyaannya, apakah semua masalah dapat diteliti atau menjadi objek penelitian? Tidak semua masalah dapat diangkat menjadi penelitian. Seperti menurut Huley dan Cummings, ada 5 syarat yang harus dipenuhi, yaitu FINET, yaitu visible, interesting, novel, ethical dan relevan, atau kemampu laksanaan menarik, memberikan sesuatu pengetahuan yang baru, etis, serta relevan. Saya izin bertanya, jelaskan bagaimana karakteristik data penelitian yang baik menurut Anda. Terima kasih. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Oki, yaitu bagaimana karakteristik data penelitian yang baik menurut pendapat saya. Penelitian hendaknya memiliki beberapa karakteristik, yaitu penelitian harus sistematis, penelitian juga harus objektif dan rasional, penelitian juga harus memiliki kegunaan ataupun manfaat. Saya ingin bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana perbedaan karakteristik penelitian kualitatif dan kuantitatif, serta apakah penelitian kualitatif dan kuantitatif ini dapat digunakan secara bersamaan? Terima kasih. Pertanyaan dari saudari Emilia. Pertanyaannya yaitu bagaimana perbedaan karakteristik penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Serta apakah penelitian kuantitatif dan kualitatif ini dapat digunakan secara bersamaan? Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dapat digabungkan dalam sebuah penelitian. Metode gabungan ini disebut sebagai metode penelitian kombinasi. Pertanyaan saya, apa kekurangan dari penelitian kuantitatif? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, yaitu yang pertama dari pertanyaan saudari Maila. Pertanyaannya yaitu apa kekurangan penelitian kuantitatif? Kekurangan penelitian kuantitatif dalam penelitian yaitu setiap responden hanya bisa menjawab pertanyaan secara singkat tanpa perlu menjelaskan alasannya. Penelitian ini lebih banyak menggunakan subjektif para narasumber yang beresiko kuat mengurangi objektivitas hasil penelitian. Bertanya, baiklah, di makro ini tadi terdapat analisis penelitian terbagi menjadi 2, yaitu penelitian deskriptif dan penelitian inversial. Pertanyaan saya, apakah ada karakteristik dari macam-macam penelitian ini? Ini itu pertanyaan dari saudari Della Septa. Yang pertanyaannya, apakah ada karakteristik dari penelitian deskriptif dan penelitian inversial? Jika ada, sebutkan. Salah satu karakteristik dari penelitian inferensial ialah analisis hubungan antar variabel penelitian dilakukan melalui pengujian hipotesis, sehingga kesimpulan penelitian jauh melebihi sajian data penelitian kuantitatif saja, dan kesimpulannya ada kalanya bersifat umum. Adapun ciri-ciri metode deskriptif menurut para ahli yaitu Surahmat. Yang pertama yaitu memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah yang aktual. Dan yang kedua yaitu data yang dikumpulkan mula-mula, disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa. Saya ingin bertanya. Baiklah, pertanyaan saya, apa saja karakteristik yang penting untuk dipertimbangkan bagi seorang peneliti ketika akan melakukan pengamatan dalam studi penelitian observasi? Terima kasih. Pertanyaan dari saudara Marwan, yaitu apa saja karakteristik yang penting untuk dipertimbangkan bagi seorang peneliti ketika akan melakukan pengamatan dalam studi penelitian observasi. Kita harus mampu membedakan antara opini dengan fakta. Opini merupakan keterangan yang belum pasti kebenarannya. Yang selanjutnya itu memiliki rasa ingin tahu, peduli lingkungan, jujur terhadap fakta, berani untuk mencoba, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Izin bertanya, apa perbedaan dari kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data yang Anda ketahui? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Akda.
pertanyaannya yaitu apa perbedaan dari kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data? Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, sedangkan kualitas pengumpulan data dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Tanya, karya ilmiah memiliki beberapa karakteristik yang baik. Bagaimana karakteristik yang baik tersebut? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Della Cantika. Pertanyaannya yaitu, karya ilmiah memiliki beberapa karakteristik yang baik. Bagaimana karakteristik yang baik tersebut? Tidak boleh bertele-tele atau memasukkan opini-opini yang tidak penting. Objektif, artinya yaitu berdasarkan pada fakta. Dalam hal ini, kerangka karya tulis ilmiah bersifat konkret dan benar adanya, tidak mengada-ngada. Tadi telah dijelaskan oleh saudari Dinda. Di dalam makalahnya terdapat materi tentang probabilitas. Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dari sifat verifikatis yang diungkap di muka dan bagaimana contoh dari probabilitas tersebut? Terima kasih. Ini untuk pertanyaan dari saudari Adelia. Apa yang dimaksud dengan sifat verifikatis yang diungkap di muka dan bagaimana contoh dari probabilitas tersebut? Maksud dari verifikatif adalah ilmu pengetahuan yang harus sudah mulai pengujian berkali-kali. Pengujian ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan mencari jawaban sempurna terkait pertanyaan yang selama ini mungkin masih dipertanyakan. Contoh dari probabilitas yaitu dalam kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan adanya probabilitas, misalnya saja untuk permainan dadu. Setiap pemain dadu dalam hal ini menerapkan ruang sampel terhadap ada 6 kejadian yang mungkin, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Saya ingin bertanya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana contoh penelitian yang telah dapat dikatakan sebagai penelitian yang memenuhi karakteristik empiris? Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir yaitu pertanyaan dari saudari Putri. Bagaimana contoh penelitian yang telah dapat dikatakan sebagai penelitian yang memenuhi karakteristik empiris? Penelitian yang dikatakan sebagai penelitian yang memenuhi karakteristik empiris yaitu seperti yang saya katakan, yaitu untuk mengetahui golongan darah seseorang dengan cara melakukan tes darah langsung menggunakan alat khusus. Ini merupakan penelitian empiris menggunakan metode percobaan secara langsung untuk mendapatkan hasil yang akurat. Pertanyaan saya ialah bagaimana cara memperoleh data yang valid, reliable, dan objektif dalam penelitian kuantitatif. Itu pertanyaan dari saudara Arya. Bagaimana cara memperoleh data yang valid, reliable, dan objektif dalam penelitian kuantitatif? Untuk mendapatkan data yang valid, reliable, dan objektif dan dalam penelitian kuantitatif, maka instrumen penelitiannya juga harus valid dan reliable. Pengumpulan data dilakukan dengan cara yang benar pada sampel yang representatif atau mewakili populasi. Jelaskan apa saja yang menjadi karakteristik dalam sebuah metode penelitian kuantitatif. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari saudari Nurhaliza. Jelaskan apa saja yang menjadi karakteristik dalam sebuah metode penelitian kuantitatif. Karakteristik penelitian metode kuantitatif biasanya itu menggunakan pola pikir deduktif atau yaitu rasional, empiris, atau top down yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus. Saya ingin bertanya. Seperti yang dijelaskan pada saudari Dinda di makalahnya tentang penelitian deskriptif. Pertanyaan saya, apakah penelitian deskriptif dapat dilakukan untuk data penelitian kuantitatif dan bagaimana cara melakukan analisis data penelitian dengan teknik deskriptif tersebut? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Rani. Pertanyaannya itu apakah penelitian deskriptif dapat dilakukan untuk data penelitian kualitatif? Dapat digunakan pada penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Walaupun dapat digunakan pada kedua jenis penelitian, namun cara penerapannya pun tetap berbeda karena jenis datanya sudah beda dan tidak bisa jika diperlakukan dengan cara analisis yang sama.
bagaimana cara untuk melakukan analisis data penelitian dengan teknik deskriptif. Yaitu yang pertama distribusi frekuensi, yaitu menyusun data mentah berdasarkan kategori-kategori tertentu agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya yaitu pengukuran variabilitas untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan data dalam suatu data. Dan yang terakhir yaitu pengukuran tendensi pusat untuk menentukan di mana letak paling besar dalam distribusi data. Baiklah, izin bertanya. Di pembahasan materi dari Saudari Dinda tadi sudah jelaskan mengenai karakteristik penelitian pendidikan, yang mana terdapat 2 kategori umum dan khusus. Jadi pertanyaan saya, karakteristik kategori mana yang sering dipakai di dalam sebuah penelitian pendidikan? Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Saudari Pira, karakteristik kategori mana yang sering dipakai di dalam sebuah penelitian pendidikan? Menurut saya kategori yang sering dipakai dalam sebuah penelitian pendidikan yaitu kategori umum, yang dimana ada 3 ciri penelitian, yaitu penelitian pendidikan yang bersifat aktual, penelitian pendidikan yang bersifat empiris, dan penelitian pendidikan yang bersifat deskriptif. Pertanyaan saya, apa saja keterbatasan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif? Terima kasih. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saudari Meita. Pertanyaannya yaitu apa saja karakteristik dan keterbatasan dalam penelitian kuantitatif. Salah satu keterbatasan yang ada dalam penelitian kuantitatif yaitu sulitnya memperdalam data. Karakteristik data pada kuantitatif yakni berupa angka yang didapat dari berbagai subjek penelitian, sulit untuk dideskripsikan ke dalam sebuah kalimat. Saya izin bertanya. Pertanyaan saya adalah kriteria apa saja yang membuat masalah itu layak atau tidak layak untuk diteliti? Terima kasih. Saudari Aisyah, kriteria apa saja yang membuat masalah itu layak atau tidak untuk diteliti? Kriteria kelayakan pemilihan masalah penelitian harus didasarkan yang pertama, masalah penelitian harus merupakan sesuatu yang berguna untuk dipecahkan. Yang kedua yaitu masalah penelitian harus sesuai dengan kemampuan yang diteliti. Yang ketiga yaitu masalah harus menarik untuk dipecahkan, dan yang terakhir masalah yang diteliti harus menghasilkan sesuatu yang baru. Pertanyaan saya, mengapa karakteristik kualitatif itu penting dalam sebuah penelitian? Terima kasih. Itu pertanyaan dari Saudari Rintang. Mengapa karakteristik kualitatif itu penting dalam sebuah penelitian? Karena karakteristik penelitian merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Saya ingin bertanya, bagaimana cara merumuskan masalah dalam penelitian kuantitatif? Terima kasih. Selanjutnya itu pertanyaan dari Saudari Dea. Bagaimana cara merumuskan masalah dalam penelitian kuantitatif? Yang pertama, kita harus menentukan topik permasalahan yang ingin diteliti. Yang kedua yaitu menentukan hal-hal yang menjadi pertanyaan pada penelitian secara kritis. Dan yang ketiga, hubungkan rumusan masalah dengan teori yang ada. Terakhir yaitu susun kalimat rumusan masalah sesuai dengan topik permasalahan dan judul penelitian. Di makalah Saudari Dinda tadi menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Pertanyaannya adalah, penelitian kuantitatif merupakan penelitian sampel besar. Berikan contoh studi kasusnya. Terima kasih. Selanjutnya itu pertanyaan dari Saudari Masito. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian sampel besar. Berikan contoh studi kasusnya. Salah satu contoh penelitiannya yaitu hubungan antara iklim komunikasi organisasi dan perilaku produktif karyawan. Kenapa penelitian kuantitatif disebut sebagai penelitian sampel besar? Karena penelitian kuantitatif menekankan pada analisis data, numerik atau angka yang diolah dengan metode statistik. Selain itu juga, penelitian kuantitatif juga menjabarkan fenomena atau memahami polanya dengan cara yang terukur. Menurut Anda, apakah sebuah penelitian bisa dilakukan jika tidak ada masalah yang bisa diangkat dalam sebuah penelitian? Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saudari Indri. Apakah sebuah penelitian bisa dilakukan jika tidak ada masalah yang bisa diangkat dalam sebuah penelitian?
Tidak semua masalah dapat diangkat menjadi masalah penelitian. Hal ini dikarenakan masalah penelitian yang layak dan sesuai untuk diteliti juga harus dipertimbangkan dahulu dari segi masalah, yang mana harus memberi sumbangan pada pengembangan teori dan pemecahan masalah yang praktis. Izin bertanya. Di dalam makalah kalian terdapat ada tujuan, jenis-jenis, karakteristik penelitian. Apakah ada cara untuk menentukan tujuan dari jenis-jenis karakteristik tersebut? Terima kasih. Bagaimana cara menentukan tujuan penelitian? Yang pertama, jenis penelitian. Pastikan rencana penelitian yang akan dilaksanakan apakah jenis kualitatif ataukah jenis kuantitatif. Yang kedua yaitu studi pustaka atau studi lapangan. Pastikan juga penelitian yang akan dilaksanakan apakah studi pustaka ataukah studi lapangan atau gabungan, yakni studi pustaka sekaligus dengan studi lapangan. Yang ketiga yaitu masa waktu penelitian. Pastikan masa waktu penelitian apakah hitungan hari, minggu, bulan, ataupun tahun. Yang selanjutnya yaitu keluasan, dalam, dan kedalaman isi. Tujuan penelitian dapat memperkirakan isi. Penelitian meliputi keluasan dan kedalaman. Selanjutnya itu ketegasan dan kejelasan tujuan. Pastikan juga tujuan penelitian ditetapkan di awal atau di permulaan ketika merencanakan sebuah penelitian. Yang selanjutnya itu tujuan berdasarkan minat. Seluruh penelitian pasti didasarkan atas problem akademik ataupun permasalahan dunia ilmiah. Izin bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk mengetahui subjek dan objek dalam sebuah penelitian? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lina, yaitu bagaimana cara untuk mengetahui subjek dan objek dalam sebuah penelitian. Sebelum melaksanakan pengumpulan data, seperti yang sudah disampaikan di atas, kita harus menentukan subjek dan objek sebuah penelitian, yaitu yang pertama, tentukan individu atau kelompok individu yang menurut kalian bisa memenuhi topik dan tujuan penelitian dengan teknik sampling. Yang kedua yaitu meminta izin subjek penelitian dengan cara menghubungi mereka. Setelah mendapatkan izin dari subjek penelitian, kalian sudah bisa melaksanakan pengumpulan data. Ketika subjek dan objek penelitian sudah ditentukan, proses penelitian kalian akan lebih mudah tentunya, karena kedua komponen krusial dalam penelitian sudah kalian tetapkan. Bagaimana cara Anda menetapkan objek penelitian atau tempat penelitian untuk dilakukan? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dina. Pertanyaannya itu bagaimana cara Anda menentukan objek penelitian dan tempat penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi judul penelitiannya Anda. Yang kedua yaitu lakukan identifikasi ulang masalah penelitian Anda. Dan yang ketiga yaitu buat latar belakang dengan alur yang benar. Baiklah, selesai sudah presentasi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup presentasi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.